Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Listiana, Guru Penggerak Angkatan 7 SMK Nasional Darul Mojokerto. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan 700 Guru Produktif Kimia Industri SMK Nasional Darul. Kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik. Berikut ini kegiatan yang kami lakukan. Assalamualaikum Waalaikumsalam Kulis. Berjumpa lagi dengan saya Listiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Nasional Darul Kabupaten Mojokerto. Kali ini saya tidak sendiri ya Bu ya. Kali ini saya ditemani Bu selaku guru bidang studi produktif ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu Ju hari ini? Sehat, alhamdulillah, sehat Kulis. Semoga nanti proses persalinannya juga lancar ya Bu. Ya, Mohon maaf ini Bu, kira-kira saya mengganggu atau tidak? tidak terganggu sama sekali. Ada apa ya? Berarti rencana kita untuk melakukan supervisi akademik bisa dilanjutkan ya Bu? Iya, semua bisa. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Hari ini sebelum Ibu nanti melaksanakan pembelajaran dan saya sebagai terus melakukan supervisi akademik, sebelum nantinya Ibu mengimplementasikan pembelajaran yang Ibu harapkan, nanti saya akan mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, silahkan saja. Nah, adapun tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan saat ini kita melakukan percakapan sebelum supervisi akademik, yaitu pra observasi, sebagai persiapan awal nanti sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik buat murid, benar-benar berorientasi pada murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Ibu. Oke. Kira-kira Ibu, apa tujuan yang ingin Ibu harapkan nanti? Tujuan pembelajaran saya nantinya, saya harap siswa saya lebih aktif tentunya, kemudian lebih bisa mandiri dalam belajar. Tujuan pembelajaran, kebetulan waktu Kulis mau melakukan observasi itu materi saya mengenai senyawa arkana. Jadi nanti melalui materi itu saya harapkan nanti anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang saya harapkan nantinya, lebih mengarahnya ke tentunya ke pengetahuan dan keterampilan, tapi sikapnya atau emosionalnya nanti supaya anak-anak terlibat aktif tentunya di pembelajaran. Baik Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti? Areanya tentu tidak lepas dari 3 komponen itu ya Bu, baik di pengetahuan, keterampilan, maupun di sikap, baik itu sosial maupun spiritualnya nanti. Jadi bagian yang nanti Ibu inginkan itu nanti murid benar-benar aktif, kemudian murid terampil dalam pembelajaran. Keterampilannya itu Oke, nah berdiskusi. oke, untuk itu Bu, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, strategi pembelajarannya, model pembelajarannya nanti seperti apa? Rencananya untuk materi ini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian untuk terintegrasi pada sosial emosional. Nanti modelnya saya bentuk dalam diskusi kelompok. Jadi nanti
untuk merancang siswanya supaya terlibat aktif, mengemukakan pendapat itu dalam berdiskusi kelompok. Kemudian yang berdiferensiasi, nanti sumber belajarnya itu bisa dari mana saja, nanti ada LKS atau LKPD, kemudian materi bisa dari internet atau aplikasi yang ada di HP. Oke, luar biasa menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan metode diskusi kelompok. Oke. Bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan nanti? Oh tadi, Ya. selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, tentu media yang saya gunakan tidak menuntut 1-2 media, tapi siswa saya bebaskan. Nanti mungkin saya sebagai fasilitator memberi satu arahan materinya seperti ini. Kemudian nanti kalian bisa googling, misalnya bisa dari Google, atau nanti saya juga menyiapkan link atau semacam media elektronik, media bisa dari internet. Kemudian nanti juga ada LKPD untuk membantu supaya pembelajarannya tetap beruntut. Kemudian ada aplikasi, karena kebetulan materi saya ini kan abstrak ya, ibaratnya siswa tidak bisa langsung tahu, makanya saya sediakan aplikasi namanya nanti Cendra untuk menggambar atau membantu seperti itu. Wah, luar biasa Ibu, saya ikut mendukung. Nah, kira-kira ini Bu, kapan Ibu mulai pembelajaran di kelas dan jam berapa? Oh, kebetulan jadwal saya ada di kelas 10 KI 2 itu insya Allah hari Senin. Jadi hari Senin sekitar pukul 10.45 ya, 10.45 nanti mulainya jam ke-5-6 itu 2 KBM, 2 jam pelajaran. Oke Bu, nanti di hari tersebut saya akan datang ke kelas Ibu ya. Saya akan melakukan supervisi akademik pembelajaran yang Ibu laksanakan, kemudian mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran atau observasi, kita melakukan percakapan ya Bu ya, pasca observasi. Ya, bagaimana Bu? Ya, insya Allah siap. Ya, Semoga lancar nanti. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Oh, saya jadi merasa ada teman untuk mendukung apa yang mau saya rencanakan. Jadi saya kan ingin menerapkan tadi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan berdiskusi dengan tulis tentu ada masukan-masukan, dan saya lebih termotivasi lagi karena ada teman sejawat yang mau mendorong, atau bahkan nanti setelah mengamati proses pembelajaran saya mungkin Bulis bisa memberikan masukan-masukan yang nantinya bisa saya kembangkan untuk pembelajaran berikutnya. Ya, alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih juga Ibu memberi waktu untuk berbincang-bincang observasi. Sampai ketemu lagi saat observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang tidak masuk? Ada. Ini Pak Somri,
kembali. Senyawa hidrokarbon alkana ada 10 macam. Kemarin supaya mudah mengingat kita buat apa? Oke, kita ulangi lagi materinya kemarin. Mengenai senyawa hidrokarbon. 1, 2, 3. Kenapa kok kita harus belajar senyawa hidrokarbon? Untuk apa sih? Kehidupan sehari-hari itu apa? Ada yang tahu? Di pelajarannya mungkin memang cuma rumus-rumus saja. Tapi manfaat kita belajar senyawa hidrokarbon itu nanti untuk di kehidupan nyata, itu nanti di dunia kerja untuk membedakan. Misalnya ada alkana, ada metana, ada etana, ada butana. Itu nanti kalau misalnya di Pertamina saja bisa membedakan atau membuat bensin. Kalau bensin itu yang kita butuhkan, misalnya itu oktana. Jadi bensin itu dari oktana, dari senyawa dengan C8. Kemudian kalau misalnya mau buat LPG itu dari butana C4. Jadi kegunaannya jadi kehidupan sehari-hari itu untuk itu ya. Nah, karena kita masih belajar, di sini belajarnya mulai dari dasar, mulai dari mengenal senyawa alkananya itu. Yang minggu lalu disuruh memberi nama. Masih ingat caranya bagaimana? Masih sih. Kita coba. Tujuan pelajaran hari ini kita kebalikan dari ini. Kalau kemarin ada struktur disuruh memberi nama, untuk hari ini kita belajar dari nama rumus-rumus. Ada nanti ada suatu nama, kemudian disuruh menggambar rumus strukturnya. Ya, itu yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kira-kira kalau ada nama disuruh buat rumus strukturnya? Itu kita pelajari hari ini. Sebelum kita bahas bersama, coba kalian buka bisa di LKPD, bisa dipakai mengenai materi tadi menggambar rumus struktur, atau kalian juga bisa menggunakan smartphone-nya ya untuk mencari di internet. Kira-kira bagaimana caranya kalau dari struktur dari nama disuruh membuat struktur, atau bisa juga link yang sudah di-share kemarin. Dimulai dari dulu materinya. Dari nama, kemudian menggambar strukturnya. Maka dari itu ya dibaca-baca dulu materinya. Ini ada yang mau ditanyakan? Ya, kenapa kok harus etil dulu? Kenapa nggak metil? Kenapa yang ditulis etil dulu, bukan metil? Ada temannya yang bisa membantu menjawab? Mungkin tadi pas literasi, pas baca-baca, ketemu jawabannya. Kenapa kok etil dulu baru metil? Ada yang bisa menjawab? Apa anggun yang keras? Karena dibutuhkan dari abjadnya. Abjad yang mana? M. M sama E. Ya, benar dari jawabannya anggun ya. M sama E atau abjad pertama dari nama cabang. Etil sama metil. Kenapa kok etil
bisa di lembaran atau di buku kalian ya. Pas. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Paham? Kalau sudah LKPD-nya dibuka, yang latihan soal untuk menggambar rumus struktur. Itu ada soal A dan B. Dicoba dikerjakan secara kelompok, kalian berdiskusi dulu. Nanti bisa perwakilan kelompok untuk maju menjelaskan atau mengerjakan soalnya sambil dipresentasikan ya. Dicoba dulu. A dan B. Ya, waktu diskusinya sudah cukup. Ada yang mau perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikan hasilnya? Ada kelompok berapa? Kelompok satu, kelompok dari kelompok. Silakan bisa dipresentasikan hasil kerja dari diskusi kelompok kalian. Tuliskan jawaban, ada yang dipresentasikan. Untuk soalnya multi-kreatif, kita buat materi utamanya dulu seperti ini sebanyak 5 yaitu bencana. Kita buat C sebanyak 5. Terus selanjutnya kita mencari hitung dari 1, 2, 3. 3 itu C2H5. Terus yang satunya 3 metil. Dihitung juga dari sebelah kiri di nomor 3 juga. 1, 2, 3 CH3. Terus kalau sudah menentukan C nanti hanya ditentukan sendiri yang beberapa seperti ini CH3 hanya 2 terus 2 dan 3. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang ditanyakan, berarti pelajaran hari ini bisa kita akhiri. Mungkin bisa kita tutup dengan kesimpulan. Berarti hari ini kita belajar apa? Siska mungkin belajar apa? Kita senyawa hidrokarbon memberi atau menggambar rumus apa? Rumus struktur dari nama yang sudah ada. Untuk pertemuan berikutnya di rumah disiapkan materi selanjutnya, kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon yang kedua. Kalau hari ini dan kemarin kita alkana, berikutnya kita belajar tentang alkena. Jadi di rumah disiapkan ya materinya tentang alkena. Itu yang harus kita siapkan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan penggalan bersama-sama. Salam tulis. Alhamdulillah ya Bu, tadi Ibu sudah melaksanakan dan mengimplementasikan pembelajaran sosialisasi dan kompetensi sosial dan emosional pada murid ya. Alhamdulillah sudah. Kira-kira bagaimana perasaannya Bu? Senang sih karena pembelajaran ini kan siswanya jadi lebih aktif, kemudian selain aktif menyampaikan pendapat secara individu, siswa-siswa juga aktif berpendapat dalam kelompok dan diskusi kelompok.
Jadi ibu sudah merasakan perubahan dari Ya, siswanya tentu lebih aktif, lebih ke studi oriented jadinya. sekarang. Alhamdulillah. Nah, ini Bu, terkait hal tersebut. Menurut Ibu, kira-kira ketercapaian yang Ibu harapkan ini sudah terpenuhi atau belum? Alhamdulillah sudah, baik dari segi komponen pengetahuan maupun keterampilan. Alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran saya, sesuai dengan target pembelajaran saya. Kemudian dari segi emosional siswanya, dari segi sosialnya juga sudah ada diskusi Ada perubahan jika dibandingkan dengan pembelajaran ya, sebelumnya. tentunya sudah ada banyak perubahan. Dari implementasi tersebut, masih ada tidak harapan Ibu yang ingin perlu diperbaiki kembali? Oh, tentunya masih ada. Kan tadi itu masih 1-2 anak yang mungkin bisa menyampaikan pendapatnya, bisa ikut aktif. Saya harap nanti sebagian besar atau bahkan semuanya itu ikut terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi gurunya itu hanya sebagai fasilitator saja, nanti orientasinya itu pada siswa atau pada murid. Jadi murid yang lebih aktif, nanti para guru sebagai fasilitator untuk mendampingi belajar siswa. Alhamdulillah saya ikut mendukung apa yang Ibu inginkan ya. Jadi nanti sesuatu apa itu agar pembelajarannya lebih berorientasi pada murid dan mereka lebih aktif seperti apa yang kita harapkan. Nah, terus ini Bu Jum, Ibu tadi kan sudah mengimplementasikan pembelajaran organisasi dan kompetensi sosial emosional di kelas. Ya. Dan saya lihat murid pun juga antusias mengikuti pembelajaran terkait materi yang Ibu berikan. Pertanyaan terakhir ini Bu, sebelum kita akhiri kegiatan supervisi akademik coaching ini. Setelah ini kompetensi apa lagi yang perlu Ibu tekankan, bahkan Ibu lebih tingkatkan kembali berdasarkan hasil supervisi akademik atau coaching yang tadi kita lakukan itu? Tadi sih kompetensi yang lebih mengimplementasikan pembelajaran berpusat pada murid. Jadi nanti selain muridnya terlibat aktif, murid juga tadi berdiferensiasi, bisa belajar dari media apa saja, tidak hanya dari guru fasilitator, tidak hanya memberikan materi, tapi guru juga mendampingi siswa untuk bisa belajar dari sumber mana saja dan di mana saja. Tetap menuntut pada orientasi saya adalah implementasi dari murid yang berperan aktif atau student oriented. Oke, kalau Ibu sudah mengatakan seperti itu, ya kan? Saya ikut mendukung juga. Semoga Indikatornya tapi yang sudah nampak dari penerapan pembelajaran Ibu apa? Jika tidak dari murid? indikator saya, muridnya tadi lebih berperan aktif, kemudian dalam berdiskusi tanpa ditunjuk mereka sudah mau untuk mengangkat tangan, mau menyampaikan pendapatnya. Alhamdulillah, berarti kegiatan supervisi akademiknya tadi ada dampak yang luar biasa yang jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya. Luar biasa Ibu, saya ikut mendukung apa yang Ibu harapkan. Semoga kedepannya kita sebagai pendidik termasuk Ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran yang benar-benar berorientasi pada murid, menuntun murid dengan ikhlas sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jalan mereka, dan semoga kita juga bisa menuntun murid untuk menjadi pelajar profil Pancasila. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan, sukses selalu, semoga menjadi pendidik yang senantiasa terus bergerak. Ya. Kita akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Terima kasih Bu. Ya. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.